Halo sahabat Dronska, hari ini ketemu lagi dengan Bincang-Bincang Doi bersama saya Endah. Kembali hadir menyapa sahabat Dronska dalam program Bincang-Bincang sama Doi edisi 5 Februari. Hari ini Endah sudah bersama Dr. Wildan. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Ya, beliau merupakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Bagaimana kabarnya Dr. Wildan? Alhamdulillah baik-baik, masih diberi karunia iman Islam dan juga kesehatan, dan mudah-mudahan dihindarkan dari wabah pandemi ini. Iya, terima kasih dok. Dalam edisi kali ini kita akan membahas kuning pada bayi berbahayakah? Tentu untuk ibu-ibu nih sudah menanti topik hari ini. Ini terutama untuk ibu-ibu muda nih dok yang baru saja memiliki bayi. Yuk tetap stay tune bersama Dr. Wildan. Selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan mengupas tuntas sakit kuning pada bayi ini untuk menambah pengetahuan kita semua. Bagi sahabat Dronska yang ingin bergabung, ngobrol bersama Dr. Wildan seperti biasa bisa disampaikan langsung melalui pertanyaannya melalui kolom komentar. Akan ada giveaway dari Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi untuk sahabat Dronska yang beruntung. Ya, langsung saja nih dok, apa sih penyakit kuning pada bayi ini? Ya, penyakit kuning ya ada penampakan kuning ya, seperti kaosnya mbaknya itu di seluruh tubuh. Cuman derajatnya macam-macam, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ringan ya hanya di wajah saja. Paling gampang terlihat biasanya di bagian putih mata itu, di konjungtiva namanya. Derajat 1 cuma di ke wajah, derajat 2 sampai pusar, derajat 3 sampai lutut, derajat 4 sampai pergelangan tangan, pergelangan kaki, derajat 5 sampai telapak tangan. Jadi bisa hanya muncul sebagian saja, bisa seluruhnya. Ya kuning betul. Cuman untuk melihat kuningnya sejauh mana mungkin perlu pengalaman. Kalau dokter anak yang sudah pengalaman mungkin derajat 1 sudah bisa lihat. Tapi kalau dokter umum mungkin nggak bisa. Orang awam biasanya bisa melihat kalau sudah derajat 2, 3. Normal nggak sih dok bayi kuning itu waktu dilahirkan? Ya, kuning itu kan sebetulnya adanya kadar empedu. Kalau istilah medisnya bilirubin ya, tapi istilah awamnya empedu yang berada di darah berlebihan lebih dari konsentrasi normalnya. Kemudian bayi kuning ya bisa muncul segera setelah lahir, kemudian beberapa jam, beberapa hari, atau bahkan setelah beberapa minggu, tergantung penyebabnya. Nah, itu dok. Nah, penyebabnya itu apa dok? Apakah dari bawaan gen dari ibu atau memang dari dalam kandungan sudah mempunyai oh ya ini bisa terjadi gen atau seperti apa dok kalau penyakit kuning ini? Jadi penyebabnya secara kategorinya adalah karena satu, rusaknya sel darah merah yang pecah. Itu mungkin bisa penyebab karena infeksi, bisa karena golongan darah ibu dan bayinya enggak sesuai. Biasanya pada kawin campuran antara bule sama orang lokal, orang pribumi, orang Jawa, orang Indonesia ya, gitu ya. Kemudian bisa juga karena penyakit yang gen dari penyakit darah, misalnya thalassemia atau yang lain ya, karena kelainan bentuk sel darah merah yang mudah pecah ya. Kemudian yang lain lagi misalnya karena faktor fungsi hati yang masih belum baik ya, belum matur. Biasanya karena pada bayi-bayi yang prematur itu, karena enzimnya belum cukup atau belum bisa, istilahnya pabriknya belum. Kalau HP ya masih mungkin programnya masih biasa-biasa gitu ya. Nah, kemudian bisa juga memang terjadi tidak terbentuk salurannya, tersumbat. Jadi tersumbat, harusnya kan empedu dari hati ke kantong empedu ke usus. Nah itu salurannya ada yang nggak lancar, bisa memang nggak ada salurannya, bisa memang salurannya tersumbat oleh sebab yang lain gitu. Di samping itu juga karena ini mungkin faktor makanan ya, biasanya racun juga bisa, dari bakteri, dari virus juga bisa. Secara garis besar itu. Jadi karena memang kerusakan sel darah merah, fungsi hati yang masih belum bagus, atau karena faktor sumbatan. Sumbatan yang dimaksud ini sumbatan di mana nih dok? Di daerah
hati, sel-sel hati, kemudian di saluran empedu, di kantong empedu, sama di usus. Itu kan gunanya empedu itu mempunyai tugas mulia untuk mencerna lemak. Nah, kalau terjadi sumbatan ya lemak tidak tercerna. Baik, kalau sebenarnya tuh secara benar nggak sih dok kalau bayi baru lahir ini harus diberikan susu formula agar tidak agar tidak ini punya penyakit kuning. Nah inilah masalahnya kadang-kadang orang salah paham ya bahwa ini karena kurang minum ya bisa saja, tetapi kuning karena kurang ASI atau ASI yang bermasalah itu jarang sekali. Utamanya paling banyak dari pengalaman saya praktek selama 21 tahun itu banyakkan infeksi. Nah, kalau yang bayi-bayi prematur ya karena memang fungsinya belum bagus ya. Kemudian ya secara juklak dari Depkes maupun dari IDAI bahwa pemberian pertama kali ya ASI. Jadi tidak benar diberikan susu formula atau diberikan mungkin kalau dulu cairan gula itu ya, dextrose. Sekarang tidak boleh ya, minum pertama ya ASI. Nggak minum selama 3 hari sebenarnya nggak masalah juga. Kalau memang bayinya sehat, kalau misalnya jadi kuning ya berarti ada apa-apa itu. Wah, sangat menarik ini. Jadi untuk bunda-bunda yang sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul dari kolom komentar kami. Yang ini yang pertama dok, ada dari @Rizka Martavia. Jika mengalami kuning pada bayi, apakah bisa disembuhkan dengan berjemur dan ASI saja? Oh iya, tadi belum saya jelaskan bahwa kuning itu derajatnya kan 1, 2, 3, 4, 5 ya, secara pemeriksaan biasa. Nah, kalau derajat 1, 2, insya Allah dengan penjemuran yang benar itu bisa sembuh sempurna dan kejadiannya kuning lebih dari 5 hari sampai di bawah 2 minggu. Tapi kalau kuningnya langsung begitu lahir kuning ya nggak bisa, biasanya ada sesuatu. Jadi kuning yang bisa sembuh dengan penjemuran matahari, sinar matahari adalah kuning yang sifatnya fisiologis, yang terjadi secara fisiologis, maksudnya secara alami, tidak ada dasar penyakit yang mendasarinya. Nah, misalnya kuningnya hanya, biasanya tandanya paling gampang kuningnya hanya derajat 1 sampai 2, jadi mulai dari kepala sampai dengan pusar. Kalau lebih dari derajat 2 biasanya sudah ada penyakit yang lain yang menyebabkan dia kuning gitu loh. Nah, kalau derajat 1, 2 insya Allah dengan dijemur aja udah hilang. Tapi kalau derajat 3 ke atas biasanya harus dengan sinar ultraviolet dan perlu dicari diagnosis penyebabnya. Tapi ada nggak sih dok cara berjemur bayi yang benar dan yang bisa nih dipraktikkan oleh ibu sekarang? Mungkin kan kalau dipraktikkan di rumah, oh ya jemurnya jangan lebih dari 30 menit, oh harus jam sekian sampai jam sekian gitu. Apakah ada dok kalau ini? Ya kalaupun tunjuknya dari beberapa literatur sebaiknya di antara jam 7 sampai jam 9. Ya kalau bagusnya ya 1 jam. Nah, kemudian jemurnya ya semua dibuka semua, tidak pakai baju ya, kecuali mata ditutup, mungkin jangan sampai kena sinar matahari, atau bagian alat kelamin juga jangan sampai kena sinar ultraviolet. Mungkin bisa dilihat di gambar tuh caranya jemur seperti apa. Baik, seperti apa sih dok kuning yang tidak normal pada bayi? Kalau tadi kan dokter menjelaskan dari ada tipe 1, 2, 3, 4, jadi 1, yang kedua dari kepala sampai ini. Nah kalau yang tidak normal itu seperti apa dok? Yang tidak normal ya berdasarkan waktunya, biasanya muncul sebelum 5 hari, bisa segera lahir setelah lahir, atau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Yang kedua bisa juga muncul setelah 2 minggu, atau terus dari 5 hari sampai terus lebih dari 2 minggu. Nah, itu mungkin sesuatu yang masalah. Yang kedua berdasarkan derajat kuningnya, derajat 1 sampai 2 itu insya Allah tidak masalah. Tapi kalau sampai derajat 3 sampai derajat 5 itu bermasalah, itu berarti ada sesuatu ya. Kemudian ya nanti tergantung pemeriksaan yang penunjangnya, apakah ada kelainan yang lain atau tidak. Jadi secara gampangnya itu berdasarkan waktu munculnya
kurang dari 5 hari atau lebih dari 1 minggu, atau 5 hari tapi lebih dari 1 minggu gitu loh, 2 minggu, setelah 2 minggu. Atau berdasarkan derajat kuningnya, kalau lebih dari 3 ke atas itu udah hampir pasti bukan kuning yang normal, kuning yang biasa, itu perlu tindakan. Nah, Dok, kalau pada usia berapa sih biasanya timbul penyakit kuning ini pada bayi? Apakah memang pasca lahir atau berapa hari sudah lahir baru muncul penyakit kuningnya ini, Dok, normalnya? Ya pada dasarnya semua usia bisa, dari begitu lahir sampai umur 1 bulan bisa semua. Hanya saja yang perlu dicatat tadi, kalau yang bahaya atau ada dasar penyakit yang lain itu yang di bawah 5 hari atau di atas 2 minggu, atau 5 hari tapi nggak hilang-hilang sampai 2 minggu gitu loh. Nah itu biasanya ada sesuatu. Jadi patokannya itu paling gampang. Nanti dilihat, diperiksa yang lain-lain penunjangnya, apa perlu cek darah, apa perlu pemeriksaan USG atau dan sebagainya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dok. Masih dengan Ibu Rizka Martavia, apakah penyebab kuning pada bayi karena kurangnya nutrisi pada ibu hamil? Menurut penelitian dan literatur tidak demikian. Jadi penyebabnya paling banyak kalau pengalaman saya itu karena infeksi atau persalinan tindakan. Persalinan tindakan misalnya sesar ya, sesar dengan vakum itu jangan dikira sesar itu aman, karena sesar ada 3 risiko. Yang pertama gangguan oksigenasi ya, yang kedua infeksi, yang ketiga trauma. Nah, yang paling banyak tuh infeksi sama kurang oksigen. Kenapa kurang oksigen? Nah, karena biasanya sesar kan ada indikasi, itu butuh waktu. Jadi bayi nggak segera lahir kan, bayi kayak dibekap gitu loh. Yang kedua, sesar itu pengembangan paru-paru nggak maksimal. Kalau lewat persalinan biasa, lewat jalan lahir yang normal itu pengembangannya maksimal, sehingga oksigenasi bagus. Kalau sesar tidak. Kemudian faktor infeksi, kenapa? Ya namanya operasi pasti ada risiko infeksi ya. Kemudian yang kedua, nah kalau persalinan biasa pada saat lewat jalan lahir ibu itu kan kumannya nempel juga. Nah sekaligus juga imunitas, menaikkan daya tahan. Kalau sesar enggak, jadi enggak dapat istilahnya imunisasi alami, enggak bisa, karena enggak lewat jalan lahir gitu loh. Lewatnya langsung ditarik dari perut gitu. Berarti bisa sesar itu bisa menjadi salah satu pemicunya kah, Dok? Ya. Oke, karena bisa dijelaskan, Dok, mungkin kan ini ibu-ibu pada waduh, aku jangan sesar deh, nanti anakku kuning, itu bisa dijelaskan lagi nggak, Dok? Ya, biar tidak panik, ya. ini pasti ibu-ibu ini pada panik, waduh aku mau sesar, wah aku gini, gimana Ya, tuh, Dok? ya ini saya dari literatur iya, kemudian penelitian saya sendiri dengan mahasiswa itu ternyata 60% persalinan dengan tindakan menyebabkan kuning, 60% ya. Kemudian kenapa bisa menyebabkan kuning? Karena itu tadi kan faktor oksigen, kurang oksigen sehingga fungsi metabolisme di hati nggak normal, akibatnya enzimnya rusak, nggak bisa memproses empedu di darah jadi tinggi, kuning ya. Yang kedua faktor infeksi menyebabkan pecahnya sel darah merah. Nah, pecahnya sel darah merah itu hasilnya adalah empedu, salah satunya, jadi naik jadi kuning gitu, utamanya itu. Apa benar, Dok, jika saat hamil jarang berjemur di pagi hari, nanti tuh anaknya bakalan kena penyakit kuning, benar nggak tuh, Dok? Itu saya nggak pernah baca itu. Mungkin mitos saja itu. Mitos ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari _it's Nita 26. Dok, izin bertanya, apakah benar bayi yang kuning harus sering dijemur? Iya, bayi yang kuning memang harus bayi lahir biasa pun tetap harus dijemur, hanya penjemurannya enggak lama 1 jam, mungkin seberapa jam, setengah jam. Tapi kalau kuning harus 1 jam karena butuh untuk menetralisir
empedu yang di dalam darah itu sehingga bisa terurai menjadi terpecah sehingga bilirubin itu empedu itu bisa keluar lewat pipis, lewat biasanya. Nah, itu. Nah ini sebagai tambahan saja bahwa saja tadi kan kuning yang berbahaya kan antara lain dari waktunya, derajatnya, tambah gejalanya. Misalnya kalau yang lebih berbahaya gejalanya adalah antara lain nya, pupnya itu ya, warnanya putih seperti dempul. Kalau dempul mungkin bayangin susah ya, nggak semua orang dia tahu dempul. Kayak odol lah, odol kan putih ya, kayak gitu. Kenapa kan bayi kan minum ASI kan warnanya putih. Kalau yang normal kan dapat pencernaan oleh empedu jadi warna kuning. Nah karena tersumbat salurannya atau tersumbat atau salurannya nggak ada, empedu nggak bisa masuk usus, nggak bisa campur sama ASI yang diminum. Nah keluarnya tetap seperti ASI, seperti odol itu ya bahaya. Biasanya karena sumbatan atau infeksi kalau seperti itu. Itu biasanya infeksi dari saluran pencernaannya atau gimana dok? Nah, kebanyakan infeksi pada saat di dalam kandungan sama saat persalinan. Di darah biasanya sudah. Adakah efek jangka panjangnya nih dok dari penyakit kuning pada bayi jika tidak ditangani dengan baik? Oh ya, kalau yang akut ya, jadi kalau yang paling berbahaya apabila sudah derajat kelima ya, itu kalau dicek kadar bilirubinnya, kadar empedunya di dalam darah, nilainya biasanya di atas 20 per desiliter. Nah, itu risikonya empedu itu nggak bisa keluar, dia muter-muter di pembuluh darah, akhirnya menembus otak. Nah, menembus otak, dia nempel di bagian otak tertentu. Nah, masalahnya itu nempelnya di bagian otak yang cukup fatal ya. Dia dinamanya ganglia basalis. Di situ pusatnya memori, pusatnya gerak dan sebagainya itu. Kalau sampai seperti itu dalam jangka yang akut bisa menyebabkan bayi mulai dari tidur terus, malas minum, terus pokoknya cuek gitu, nggak ada nangis, nggak apa-apa, sampai kaku-kaku, sampai kejang. Nah, kalau ini dibiarkan terus ya, pengalaman saya pernah mendapatkan 2 kasus seperti ini sampai meninggal. Kalaupun tidak meninggal, itu cacat hampir seumur hidup. Kenapa? Bagian otak itu rusak, sehingga untuk gerak, untuk memori dan sebagainya, akhirnya jadinya cerebral palsy, CP ya, cerebral palsy. Jadi maaf, anaknya jadi seperti cacat ya, seperti itu. Nah, bahkan saya menjumpai 2 pasien menjadi ayan, jadi epilepsi itu. Kalau dalam jangka panjang tidak segera. Jadi kalau bisa bayi itu kuning jangan lebih dari 2 minggu. Itu kan kalau pengalaman saya di sini selama praktek 21 tahun, 22 tahun ya, itu ada yang terlambat sih datangnya udah sebulan. Jadi ya kita obati aja, karena biasanya kalau sudah lebih dari 2 minggu sudah ada dampak kerusakan pada hati. Karena fungsi hatinya jadi rusak. Nanti pemulihannya pengalaman saya bisa 3-6 bulan. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Tergantung ya takdirnya juga sih. Obatnya sih sama, cuman masalahnya kadang-kadang seperti itu. Ada yang respon, ada yang enggak gitu. Tapi mau tanya nih dok, tadi kan ada yang berjemur, yang benar tuh seperti apa nanti kan dari sinar matahari. Kalau untuk yang penyakit kuning penanganannya tuh 1 jam. Ya kalau yang normal kan ya 30 menit. Nah misalkan nih dok, ini kan lagi cuaca hujan, mendung, itu gimana dok kalau untuk menjemur bayi? Apakah ada alternatif lain selain menggunakan sinar matahari? Sementara ini tidak dianjurkan dengan sinar ultraviolet yang lampu, tidak dianjurkan. Ya sudah, terima aja sambil berdoa. Mudah-mudahan tidak jadi kuning. Kalau memang sehat kan kuningnya hilang gitu. Tapi sementara ini tidak ada alternatif, tidak ada. Baik, ini juga ada pertanyaan lagi dok. Bayi kuning itu benar nggak? Apakah pada bayi yang kuning karena ASI, apakah perlu dilanjutkan ASI atau bagaimana dok? Jadi memang ada dari unsur, ada pada wanita tertentu ya, ASI-nya itu mengandung suatu unsur yang bisa menghambat
proses metabolisme empedu itu, sehingga mengganggu proses metabolisme itu menyebabkan kuning ya. Ya kalau seperti itu sampai diketahui itu ya mungkin sementara harus di stop dulu, diganti dengan formula. Kalau diteruskan jadi kuning terus. Nanti pada umur tertentu si bayi sudah kuat bisa diminum lagi. Jadi kalau misalnya putus ASI itu jangan terus berhenti aja, tetap dikeluarkan. Kadang-kadang nanti sudah putus berhenti, strukturnya berhenti, padahal enggak. Kadang-kadang ASI itu bisa produksi terus. Selama ada rangsangan ada bisa produksi terus. Tapi apakah itu nanti bisa kayak selang-seling gitu dok, waktu misalkan ASI terus nanti Nah, bisa dicoba, kalau udah turun dicoba lagi nggak masalah. itu ada jenjang harinya nggak sih dok untuk oh ya ASI berapa hari, susu formula berapa hari saat bayi kuning ini? Terus terang aja untuk kasus yang seperti itu saya belum pernah menangani, dan untuk pemeriksaan apakah ASI mengandung komponen unsur tertentu di mana akan mengganggu empedu, di sini saya belum bisa meriksa. Jadi ya hanya dugaan aja, tapi itu tidak valid ya, tidak benar itu. Jadi saya anggap bahwa itu jarang sekali. Ya ini dok, ini mungkin untuk sahabat Ronska, ayah bunda yang dulu atau ini anaknya sedang terkena penyakit kuning nih, mungkin ada yang baru saja bergabung dok. Ini jadi ada pertanyaan yang sudah kita bahas di awal. Faktor penyebab bayi kuning itu apa saja dok? Mungkin bisa diulang lagi dok, mungkin ada yang masih baru bergabung. Ya secara garis besar tadi ada infeksi ya, kemudian ada sumbatan atau tidak terbentuknya saluran empedu, kemudian ada faktor pecahnya sel darah merah ya, yang menyebabkan kandungan empedu di dalam darah itu tinggi gitu. Terus ya itu infeksi penyebabnya macam-macam, bisa bersalinan ya, bisa kemudian pecahnya sel darah merah, bisa karena oksigen, bisa karena infeksi. Jadi penyebabnya macam-macam. Di samping juga karena faktor genetika, misalnya kelainan bentuk sel darah merah ya, kelainan tertentu menyebabkan gampang pecahnya sel darah merah. Nah, hasil pecahnya sel darah merah itu produknya adalah empedu atau bilirubin yang menyebabkan warna kuning pada bayi. Baik, ini juga ada pertanyaan dari mami.3kids. Dok, izin bertanya, penanganan pertama pada bayi kuning itu apa saja ya dok? Kalau hanya kuningnya yang fisiologis ya, jadi tadi munculnya setelah 5 hari di bawah 2 minggu dan derajatnya hanya derajat sampai derajat 2, itu cukup dijemur 1 jam setiap hari antara jam 7 sampai jam 9, kemudian ASI tetap diberikan. Nah, kemudian kalau yang patologis atau yang karena penyakit tertentu ya sesuai dengan penyebabnya. Nah, tapi intinya kalau sudah lebih dari derajat 3 biasanya pengobatannya adalah dengan disinar ultraviolet dan harus di rumah sakit. Kurang lebih makan waktu 80 sampai 100 jam. Dengan syarat bilirubinnya di bawah 20 ya. Kalau di atas 20 pun risiko sebetulnya, karena risiko tadi bisa kejang ya. Itu pengobatan yang lebih jauh ya transfusi tukar. Jadi darahnya bayi disedot, dikeluarkan, dimasukkan darah baru yang empedunya rendah. Tapi juga di situ dicari penyebabnya kuning tadi ya. Jadi tidak hanya sekedar mengeluarkan darah bayi, mengganti darah bayi dengan darah donor, tapi juga penyebab utamanya itu apa gitu dicari juga. Baik dok, kalau ada nggak sih dok riwayat penyakit apa saja mempengaruhi kuning pada bayi, misalkan bawaan dari ibu atau seperti apa nih dok? Ya kalau yang penyakit bawaan biasanya masalah genetika ya. Jadi ibu-ibu yang mungkin tadi yang perkawinan antar ras ya. Jadi bule sama orang Indonesia itu kan resusnya positif negatif, bisa itu. Itu yang kedua masalah genetik biasanya dari orang tua misalnya dengan talasemi atau sklerosis, jadi penyakit darah itu juga bisa ya. Kemudian mungkin penyakit ibu karena faktor infeksi termasuk COVID ini bisa. Penyakit infeksi macam-macam ya, bisa
COVID, bisa penyakit biasa, infeksi biasa itu juga bisa. Nah, kemudian ya tadi faktor pemicu infeksi tadi, model persalinan ya, cara persalinan juga bisa. Nah, kemudian ya mungkin penyakit jantung ya, ibu kan kurang oksigen. Asma juga kadang-kadang ibu kurang oksigen. Nah, itu juga bisa, atau TBC itu juga bisa. Kira-kira seperti itu. Ini juga ada pertanyaan dari underscore it's Nita 26. Apakah ada obat khusus dok pada bayi saat bayi mengalami kuning? Apa perlu diberi salep dan lain-lain gitu dok? Ada obat khusus, tapi sebetulnya obat khususnya tuh untuk penyebab kenapa dia kuning gitu loh. Tapi kalau salep nggak ada. Kalau untuk memperbaiki fungsi hati ada. Tapi ya itu yang pakai dokter, nggak bisa, orang awam nggak bisa. Jadi obat khususnya utamanya adalah obat khusus untuk penyebab dia jadi kuning gitu loh. Jadi misal infeksi dikasih antibiotik dan sebagainya. Kalau misalnya sumbatan ya operasi. Jadi pernah saya dapat beberapa kasus, saya cari-cari di USG ketemu ternyata tidak ada saluran empedunya di dalam. Maka operasi dilakukan. Tapi syaratnya, jadi ada golden periodnya. Jangan sampai lebih dari 12 minggu. 12 minggu berarti berapa? 3 bulan ya. Kalau lewat dari 12 minggu itu hatinya udah rusak-sak gitu. Dan itu ya sudah nggak ada percuma, nggak ada harapan. Nah seperti dulu yang ramai itu di TV itu kasusnya Bilqis tahu enggak? Nah itu seperti itu. Bahkan di sini ada, saya punya pasien anaknya The Taylor itu ya. Itu nggak diatasi sampai umur 9 tahun sampai ya kasihan juga. Dia perutnya jadi buncit, kuning sampai umur 9 tahun masih bertahan dia. Tapi kita nggak bisa apa-apa kalau udah rusak. Mau dioperasi ya operasinya satu, jangkau hati. Berarti tidak ada penyakit bawaan tertentu misalkan kelainan hati dari sang ibu itu ada nggak dok? Enggak. Jadi bawaannya biasanya penyakit genetika yang berkaitan dengan darah biasanya. Biasanya itu kalau yang penyakit hati dan sebagainya, penyakit hati kan sebenarnya bukan bawaan, itu penyakit infeksi. Ya bisa aja ibunya punya penyakit hepatitis, anaknya ketularan ya jadi kuning ya bisa. Cuman itu bukan penyakit bawaan, tapi penyakit infeksi yang ditularkan. Kalau apakah benar dok kuning pada bayi bisa disebabkan karena ibu hamil malnutrisi? Tidak. Belum sementara ini nggak ada penelitian yang ke situ dan ya itu jarang ada yang membahas seperti itu. Setahu yang saya baca ya mungkin ada tulisannya atau penelitian, saya belum pernah menemukan atau membaca penelitian yang mengatakan bahwa kurang nutrisi tertentu menyebabkan kuning. Saya belum pernah. Terus kapan sih dok harus konsultasi ke dokter setelah orang tua nih baru menyadari oh ya kok anakku agak diam aja terus timbul kuning pada salah satu organ tubuh atau seperti itu, apa tuh kapan dok untuk konsultasi ke dokternya? Penting ya. Kadang-kadang kita sebagai dokter juga nggak enak suruh kontrol tiap minggu, nanti biar dokternya dapat uang terus, dapat uang kontrol, tidak ya. Jadi yang normal, yang baik-baik itu bayi begitu lahir harusnya dievaluasi paling tidak 3 hari sampai 5 hari. Kenapa? Karena kan munculnya kuning tadi bisa segera atau setelah 5 hari. Kalau memang bagus ya sudah 3 hari cukup evaluasi di rumah sakit atau di rumah bersalin ya. Kemudian pulang, setelah 1 minggu kontrol, dicek oleh dokter juga. Minggu kedua juga kontrol. Jadi kontrolnya tiap minggu sampai paling tidak 1 bulan. Nah, jadi itu gunanya apa ya? Untuk itu. Kadang-kadang maaf karena si mungkin bidanya atau dokternya yang tidak memberitahukan, atau mungkin juga maaf orang tuanya atau pasiennya sudah suudon dulu, suruh kontrol terus, padahal gunanya adalah untuk mengevaluasi dan observasi apakah kuning apa tidak atau ada penyakit lain. Nah, kalau sudah datang sudah mau 1 bulan lebih dari 2 minggu ya sudah
Kita nanti bilang ya ini bisa sembuh insya Allah, tapi mungkin agak lama. Nah, apalagi datang 3 bulan, udah kuning, ternyata dicek ada sumbatan, lah mau apa? Udah terlambat. Jadi gunanya adalah untuk evaluasi, observasi apakah ada kuning atau yang lain. Nah, jangan sampai datang pada saat kondisi yang sudah terlambat, di mana kasusnya maaf seperti almarhum Bilqis itu. Tapi bisa nggak sih dok untuk pencegahan penyakit kuning pada bayi ini saat di kandungan itu bisa nggak sih dok ada pencegahannya? Ya intinya kan ada namanya prenatal care ya. Prenatal care kan dengan dokter kandungan harus kontrol kan trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, mungkin tiap bulan atau tiap trimester akhir, sebulan terakhir, tiap minggu ya kontrol ya. Di samping dokter kandungan nanti kan tahu ada stres pada bayinya apa enggak. Kalau ada stres biasanya kan terus nanti dokter anak kan dikonsuli ini kayaknya ada ini nanti persaliannya sama Anda gitu. Nanti dilihat. Jadi dari awal sudah seperti itu. Terus mungkin juga pada saat prenatal care itu terutama pada 3 bulan terakhir mau melahirkan itu kan dilihat apakah ada penyakit infeksi, ada kurang darah, agar pada saat persalinan sudah kondisi yang paling bagus gitu loh. Nah itu gunanya prenatal care, jadi bukan untuk wah mau kontrol buat apa nanti dokternya dapat uang terus, enggak gitu. Terus nih dok, ada nggak sih dok nutrisi tertentu yang dibutuhkan bayi saat mengidap penyakit kuning ini dok? Selain tadi ASI dan berjemur gitu? Enggak ada. Ya bayi ya minumnya ASI aja, kecuali memang enggak cocok sama ASInya itu. Tapi intinya ya bayi cuma ASI saja, enggak ada yang lain. Tapi pernah nggak sih dok ada pengalaman yang sudah ASI tidak cocok, terus menggunakan susu formula ternyata juga tidak cocok, itu ada nggak sih dok? Ya alhamdulillah kalau ASI enggak masalah. Kalau susu formula banyak. Susu formula banyak masalahnya, dari diare, sembelit, berak darah, sampai batuk, gatal-gatal dan sebagainya. Tapi kalau ASI insya Allah sepanjang ini kok alhamdulillah saya nggak pernah mengalami atau dapat pasien yang bermasalah dengan ASI. Bahkan sampai yang infeksi yang berat pun tetap ASI saya kasih, walaupun cuma ya 1 cc, 5 cc itu untuk mancing biar saluran pencernaannya lebih bagus, karena dalam ASI itu kan ada bakteri yang sifatnya bisa menguntungkan untuk memberantas infeksi. Terus ada nggak sih dok treatment khusus untuk bayi kena kuning ini tuh, ada treatment khususnya nggak sih dok? Maksudnya? Selain berjemur, terus adakah harus konsultasi berapa kali dengan dokter atau ada pengobatan lain selain? Jadi kalau fisiologis kan tadi derajatnya kurang dari 3, kemudian munculnya juga waktunya kurang dari lebih dari 5 hari sampai kurang dari 2 minggu, itu cuma dijemur aja, minum ASI cukup gitu aja. Tapi kalau sudah sampai yang sifatnya patologis ya terapi treatment khususnya ya minimal di sinar ultraviolet tadi kira-kira 100 jam paling bagus itu, jadi 5 hari di sinar terus-menerus, paling istirahatnya kalau mandi, kalau bersih-bersih, kalau minum gitu aja. Nah kemudian ya di samping itu terapi khususnya ya tergantung penyebabnya, tergantung dokter yang percaya penyebabnya ternyata karena infeksi ya infeksinya disembuhkan gitu. Misalnya karena COVID ya COVID-nya disembuhkan juga, soalnya ada juga seperti itu. Saya dapat pasien bayi baru lahir umur 2 hari sudah COVID kuning, ya, itu kan juga perlu penanganan khusus. Berarti yang disembuhkan COVID-nya dulu dok, baru ya, dua-duanya. Kuningnya kan harus disinar. Iya. Kalau lebih dari kalau menurut asuransi itu kan maunya kalau lebih dari 10. Padahal kadang-kadang ya maaf ya, yang namanya hasil lab itu kan sebetulnya hanya sifatnya penunjang. Jadi utamanya sebagai seorang dokter adalah diagnosisnya berdasarkan klinis. Maksudnya apa klinis? Itu yang tampak gitu loh. Kadang-kadang muncul kuningnya sudah derajat 4, tapi nilainya empedu atau bilirubin di darah hanya 8, itu enggak match. Karena kalau kuning derajat 2 itu 7 biasanya. Derajat 3 sudah 9, 10, 11, 12 ya.
4 sudah sampai 15, 16, 20. Nah, 5 lebih dari 20. Nah, kadang-kadang sudah derajat 4, munculnya cek lab cuma 9. Asuransi mau nggak mau mengcover. Nah itu bagaimana, harusnya kita kembali, maaf ya ini usulan pada pihak asuransi entah BPJS entah apa, ya saya harus ngomong, Kak ini salah ini. Dokter itu mengobati berdasarkan kondisi klinis, bukan hanya pada pemeriksaan lab saja. Kalau pemeriksaan lab saja, misalnya Anda pucat sekali tapi labnya hasilnya kok cuma hasilnya HB-nya kok 14, kan tidak sesuai. Ada juga orang sesak banget itu, asma itu, dicek ternyata saturasi oksigennya 100%, kan tidak mungkin, nggak masuk logika. Kenapa? Yang namanya pemeriksaan lab itu bisa faktor kesalahannya juga ada, tidak semata-mata bisa dipakai untuk diagnosis gitu loh. Ini usulan aja kepada asuransi. Ini harus saya bicara karena punya pasien seperti itu. Lah, orang tuanya protes sama saya. Loh ini dok kan ini cuma segini. Iya tapi coba lihat kuningnya sampai di mana. Anda coba lihat sendiri kuningnya sampai di mana. Iya dok sampai di tangan, lapak tangan. Ya sudah. Kalau saya ngobati berdasarkan kondisi klinis bukan pada lab. Kalau ngobati berdasarkan lab itu namanya robot, bukan dokter. Sangat menarik sekali dok. Ada pertanyaan lagi dok, ini dari Nindi. Dokter, untuk bayi kuning baru lahir, apa itu normal? Terus apa semua bayi yang baru lahir itu akan mengalaminya? Oh ya tadi kan sudah dijelaskan kalau tidak semua bayi kuning mengalami kuning. Hanya pada bayi-bayi tertentu ya mungkin faktor kalau fisiologis mungkin karena faktor predisposisinya yang ringan ya, penyebabnya yang ringan mungkin maturitasnya kematangan dari hati belum bagus atau mungkin persalinan yang sedikit kurang oksigen tapi enggak fatal. Nah kemudian ya tergantung sih tergantung kondisi persalinan dan kondisi pada saat bayi mau lahir itu apa bisa kuning atau tidak. Jadi tidak semua bayi mengalami kuning ya. Nah, yang pengalaman saya di dalam praktek bahwa 60% bayi yang dilahirkan dengan persalinan tindakan entah sesar, entah vakum, entah forceps ya, tsunami itu rata-rata menjadi kuning. Jadi paling aman ya jangan sesar. Paling aman ya alami. Semua yang alami itu bagus. Tapi penyakit kuning ini tuh bisa menular nggak sih dok? Tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya ternyata virus hepatitis A, virus hepatitis B yang menular. Tapi kalau misalnya karena sumbatan ya enggak lah. Atau karena mungkin kalau infeksi ya infeksinya yang menular, kuningnya enggak. Jadi yang bisa menular penyakit kuning ya karena faktor infeksi biasanya hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C dan sebagainya. Atau mungkin COVID. Nah itu. Oke. Terus benarkah produksi ASI itu dapat memicu kuning pada bayi? Tidak. Tidak. Singkat, padat, jelas. Karena tuh ASI itu adalah salah satu makanannya bayi gitu ya dok? Ini ceritanya. Ya. ASI itu kan makanan mengandung lemak. Empedu itu yang menyebabkan kuning di bayi. Empedu itu fungsinya adalah untuk mencerna lemak yang ada di ASI. Jadi kalau ASInya banyak, minum banyak, empedunya ya hilang karena untuk metabolisme makanan ASI itu. Semakin banyak ASInya, semakin bagus. Empedunya semakin hilang. Nah, baik sahabat Dronska, bagi yang ingin konsultasi seputar kesehatan anak bisa dengan Dr. Wildan atau pasti sudah tidak asing lah dengan Dr. Wildan ini. Nah, nanti untuk sahabat Dronska yang ingin konsultasi dengan Dr. Wildan dapat datang langsung di Poliklinik Anak Rumah Sakit Dr. Unkanang Sapi Solo. Nanti sahabat Dronska dan sahabat Dr. Wildan tentunya pasti sudah tidak asing dengan tempat ini. Tenang,
di poli anak di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo terpisah dengan poli yang lain, jadi aman untuk terhindar dari penularan infeksi, baik untuk anak-anak maupun ayah bunda yang mendampingi putra-putrinya saat berobat di rumah sakit kami. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi, Dok. Kalau semisal bayi baru lahir, jadi kan ditemukan bayi baru lahir kuning, tapi timbul ada beberapa penyakit yang lain, semisal timbul bercak-bercak merah atau apa, itu pernah nggak sih, Dok? Kalau bayi baru lahir langsung kuning itu masalah. Biasanya karena tidak kecocokan antara darah ibu dan darah si bayi, resusnya biasanya. Atau ada infeksi yang berat. Kalau ada bercak-bercak merah, bisa saja itu perdarahan di kulit atau mungkin faktor alergi juga bisa. Atau penyakit lain, penyakitnya virus atau penyakit lain. Jadi tadi disebutkan kalau bayi yang kuning sebelum 5 hari itu biasanya masalah. Kalau semakin cepat munculnya kuning, maksudnya baru 8 jam atau 24 jam sudah kuning, itu paling berat. Jadi paling berat tuh makin cepat munculnya kuning makin berat, dengan catatan di bawah 4 atau 5 hari. Nah, Dok, tadi kan disebutkan ada ketidakcocokan ke darah ibu dan anak. Itu bisa nggak sih, Dok, dideteksi sedini mungkin, misalkan ada pemeriksaan tertentu saat ibunya sedang hamil gitu? Bisa toh, bahkan sebelum nikah harus apa? Kalau mau nikah sama bule, hati-hati itu. Harus dicocokin dulu darah golongan darahnya, resusnya. Nah, kalau memang beda, positif negatif, siap-siap barangkali bayinya ada masalah dengan itu. Nah, terus ini di sini di Indonesia sudah ada orang-orang yang bisa donor darah untuk bayi tersebut gitu loh. Di Solo sudah ada orangnya, si A, si B sudah dicatat semua. Jadi kalau ada sesuatu masalah seperti ini langsung orang itu dihubungi untuk persiapannya sudah ada. Jadi hati-hati yang mau nikah sama bule, hati-hati. Itu hati-hati untuk yang bagi mbak-mbak. Biasanya mbaknya dari Indonesia, bapaknya masnya dari bule, biasanya itu. Seringnya itu. Tapi pernah nggak, Dok, kalau kasusnya sesama orang Indonesia gitu, pernah nggak, Dok? Saya kok belum pernah mendengar ya. Rata-rata memang dari bule. Kalau semisal nih, Dok, yang cewek ini dari Indonesia, nah yang cowok itu campuran, ada Indonesia dan bule, itu bisa nggak, Dok? Itu salah satu juga pemicu juga. Bisa juga kan, dicek dulu dia negatif positif resusnya. Dicek dulu kan, kalau mau ya, kalau istilahnya perkawinan antar ras itu ya kalau pengen aman ya dicek dulu. Kalau misalnya udah hidup semati ya sudah. Resikonya adalah masalah di anaknya, itu masalahnya. Kalau bagi orang tuanya nggak masalah, tapi anaknya kalau sampai terjadi seperti itu derajatnya dari yang ringan sampai yang berat. Kalau yang berat langsung keluar langsung meninggal, lebam semua kayak orang dipentungi gitu loh. Kalau yang ringan ya mungkin hanya itu kuning sama perdarahan kecil-kecil tuh. Ini rata-rata biasanya antara sedang dan berat, ringan tuh hampir-hampir nggak ada. Tapi semisal, Dok, kalau penyakit kuning itu lebih dari 24 jam, itu bahaya nggak, Dok, buat si bayi ini? Maksudnya lebih dulu pacar gimana? Jadi waktu sudah timbul munculnya, terus 24 setelah dijemur ternyata masih. Tadi kan dikatakan munculnya antara 0 sampai 5 hari itu berisiko, atau lebih dari 2 minggu itu berisiko. Jadi ada 3 ya, 0 sampai 5 hari itu berisiko, lebih dari 2 minggu juga berisiko, atau kuning yang muncul lebih dari 5 hari tapi bertahan lebih dari 2 minggu. Ya, itu berisiko. Nah, kalau yang munculnya 5 hari udah hilang, aman, insya Allah aman. Gitu. Nah, baik, sahabat Dronska, tadi kan sudah dijelaskan dengan Dokter Wildan untuk cara pencegahan dari penyakit
kuning pada bayi ini bisa dengan melakukan pemeriksaan. Nah, sahabat Dronska bisa melakukan untuk daftar periksa bisa mendaftar melalui aplikasi Dronska Mobile. Jadi kini bisa mendaftar secara online tanpa ribet dari genggaman tangan dimanapun dan kapanpun. Yuk, jangan lupa juga untuk sahabat Dronska update aplikasi Dronska Mobile di handphone sahabat Dronska. Kini sudah banyak fitur-fitur terbaru di aplikasi Dronska, seperti download sendiri hasil pemeriksaan laboratorium maupun radiologi, menulis saran dan masukan untuk rumah sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Nah, menariknya lagi nih, setiap melakukan aktivitas di aplikasi Dronska Mobile, sahabat Dronska akan mendapatkan poin. Semakin banyak aktivitas menggunakan aplikasi Dronska Mobile, sahabat Dronska akan berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Jadi yuk ajak teman, saudara, kerabat, pacar, teman-teman untuk download aplikasi Dronska Mobile di Google Play Store. Nah, Dr. Wildan, sudah tidak terasa ini sudah hampir 1 jam yang sangat seru ini, sangat informatif sekali tema hari ini karena penyakit kuning ini sering ya dok terjadi, masih sering terjadi di Indonesia ini ya dok? Hampir tiap hari ada. Hampir setiap hari ada. Nah jadi untuk ayah bunda jangan panik dulu kalau ketika bayi ayah bunda nih wah sudah muncul kuning-kuning di tubuh, bisa langsung mendaftar diperiksa di Dr. Wildan atau dokter spesialis anak. Terima kasih Dr. Wildan untuk edukasi dan informasi yang sudah diberikan siang ini kepada sahabat Dronska. Terima kasih untuk sahabat Dronska yang sudah stay tune dari awal acara tadi sampai sekarang, sampai akhir ini. Pemenang giveaway Bincang-Bincang sama Doi edisi hari ini akan diumumkan melalui postingan Instagram TV. Jadi pantau terus Instagram kami di @dronska. Baik dokter, ada pesan yang mau disampaikan untuk ayah dan bunda nih supaya tidak panik jika bayinya terjangkit penyakit kuning. Ada nggak dok? Baik, ini semata-mata untuk pencegahan dan juga agar tidak panik ya. Sebaiknya kalau memang mendekati persalinan, terutama pada trimester ketiga, tolong lebih intens untuk periksa ke dokter kandungan sehingga nanti segala macam penyulit pada persalinan bisa diatasi sehingga bisa dengan persalinan normal kalau memungkinkan. Itu karena persalinan normal bagaimanapun paling baik, risikonya rendah terhadap keadaan penyakit ya. Yang kedua, ya ini jangan salah paham bahwasanya sebetulnya bayi yang bagus itu evaluasinya minimal 72 jam. Baik untuk oksigenasi, untuk penyakit lain atau kuning dan sebagainya. Kadang-kadang karena faktor di sini asuransi yang tidak sesuai menurut saya, entah asuransinya apa saya nggak nyebutkan ya, itu akhirnya baru sehari dipulangkan, itu ya sebenarnya salah itu. Yang kedua berikutnya adalah bahwa sebaiknya bayi seharusnya bayi dikontrolkan paling tidak seminggu sekali sampai umur 1 bulan, sehingga apabila ada kuning dan sebagainya cepat diatasi. Karena itu ada namanya golden period ya. Golden period tadi bahwa kuning yang bermasalah biasanya muncul antara 0 sampai 5 hari atau setelah 2 minggu atau muncul pada 5 hari tapi lebih dari 2 minggu kuningnya itu. Nah, sehingga dengan kontrol yang rutin insya Allah bisa dideteksi dan apabila ada mungkin penyebab lain bisa diperiksakan lebih jauh sehingga bisa ditangani lebih baik. Nah, jangan sampai kuning ini melewati golden period. Nah, golden period yang paling parah adalah apabila kuning sudah lewat 12 minggu, itu akan terjadi kerusakan hati dan obatnya cuma hanya satu saja, cangkok hati. Nah, siapa yang mau? Enggak ada, susah, harus ke Cina sebagainya. Di Indonesia dulu ada kasusnya ya, ini saya memberikan nama karena biar sebagai pelajaran aja, seperti almarhum Bilqis dulu kan kasusnya seperti itu, sehingga jangan sampai terjadi seperti itu. Karena insya Allah yang namanya penyakit kalau dideteksi lebih dini bisa ditangani dengan lebih baik dengan sedikit komplikasi.
Baiknya itu untuk bunda-bunda jangan malas untuk kontrol terus untuk bayi-bayi, bunda-bunda yang ada di rumah, kontrol rutin. Jika dokter menyarankan untuk kontrol, kontrol lah, periksalah demi untuk kesehatan putra-putri Anda, untuk kedepannya untuk mencegah tadi ya dok, untuk mencegah hal-hal yang Jangan sampai melewati golden period emas di mana kita paling bagus melaksanakan pengobatan. Kalau lewat dari periode itu hasilnya ya kurang memuaskan. Sama dengan kendaraan lah, misalnya sepeda motor, kalau udah sekelnya gerang baru diganti ya udah biayanya besar tuh, harus turun mesin dan sebagainya. Tapi kalau misalnya oh ini karena karburetornya kotor cuma dibersih, ongkosnya paling 5.000 selesai. baik. Sahabat Dronska, tidak terasa sudah di penghujung acara. Bagi sahabat Dronska, tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, menjaga fisik dengan orang lain. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap jaga protokol kesehatan, dan kita sama-sama berdoa supaya wabah COVID ini segera berakhir. Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo aman untuk kita semua. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang sama Doi edisi selanjutnya. Terima kasih.